Bagi pemula mungkin hanya terlihat warna itu. Nah, kemudian bagi yang memang sudah terbiasa, di tubuh kita itu ada 5 cakra besar, yaitu cakra mahkota, cakra azna, cakra tenggorok, cakra dada, cakra pusar, dan cakra sek. Stres, iri, dengki itu mengikiskan aura kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sobat melihat malam dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memberikan sebuah penampilan ataupun penuturan dari suatu ilmu yang sekiranya Anda bisa memahami dan Anda bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Anda tanpa ritual, tanpa puasa, Anda bisa akan melakukannya sendiri. Bagaimanakah ilmu itu dan apakah ilmu itu? Oke, sebelum dilanjut, mohon like dan subscribe untuk yang baru bergabung. Oke, terima kasih sebelumnya untuk sobat-sobat dimanapun berada yang sudah subscribe. Dan yang belum, mohon subscribe-nya. Suatu ilmu ataupun pengetahuan yang akan dibawakan oleh Kang Idod, apakah ilmu itu? Inilah penjabaran tentang aura yang mungkin kalian belum memahami. Waktu dan tempatnya saya akan panggil Kang Idod selaku pemapar ataupun narasumber. Oke, Kang Idod, selamat malam. Silakan Kang Idod, waktu dan tempatnya. Sebentar sobat. Oke, Kang Idod, selamat malam Kang Idod. Selamat malam. Alhamdulillah ya kita bisa jumpa lagi dan kumpul lagi nih di studio nih. Alhamdulillah. Untuk mengulas dari sebuah pemaparan ilmu ataupun yang sobat-sobat belum memahami, yaitu tentang aura. Bagaimana aura itu dan apakah aura itu? Silakan Kang Idod, mohon penjelasannya agar sobat MM memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sahabat melihat malam. Mudah-mudahan sahabat melihat malam dalam keadaan sehat walafiat. Kembali dengan saya yang akan mengulas mengenai aura berikut penggunaan dan bagaimana cara memeliharanya. Aura adalah suatu badan energi yang mengelilingi tubuh fisik. Itu ada pada setiap manusia, baik anak kecil maupun orang dewasa sampai orang-orang tua. Aura sendiri sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, yaitu dia akan mempengaruhi posisi emosional kita, kerezekian, usaha kita, ataupun sebagai benteng pertahanan dari tubuh fisik dan tubuh non fisik bagi seseorang. Aura juga pada diri seseorang akan dipengaruhi terhadap pekerjaannya apapun bakat. Karena aura sendiri pada diri manusia itu kadang-kadang dia bisa berkembang dengan baik, kadang-kadang dia bisa menipis. Nah, pengaruhnya kenapa bisa demikian? Nah, keadaan emosional seseorang akan mempengaruhi posisi aura kita. Demikian juga kondisi pikiran yang kalut, yang kacau, stres lah juga mempengaruhi. Perlukah kita memelihara aura? Sangat perlu sekali. Karena demi kelancaran kehidupan kita,
untuk bergerak di alam semesta itu, yaitu berhubungan dengan manusia maupun dengan yang lain-lainnya, diperlukanlah aura-aura yang memang sangat baik, harus terpelihara. Mungkin pemirsa pernah melihat, kalau kita pernah melihat seseorang, kita tidak kenal, ya, tapi rasanya, kesannya kurang enak, kelihatan kusam mukanya, apa kelihatan angkuh, judes lah, apa pokoknya nggak enak lah. Padahal kita tidak kenal dia, sama sekali tidak ada perasaan perselisihan, dendam apa, tapi rasanya tidak enak. Nah, itulah ciri-ciri bahwa aura yang bersangkutan pudar, kurang baik, sehingga dipandang oleh seseorang itu menjadi kurang nyaman. Makanya di mana aura kita tebal, kemudian aura kita merefleksikan kepada alam sekitarnya, bertemu orang, itu sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Kalau kita mengeluarkan hawanya bagus, keluar, respon dari seseorang juga akan bagus. Tapi kalau hawa auranya jelek, tipis, respon seseorang juga akan negatif pada kita. Nah, itulah kenapa aura itu menjadi suatu kebutuhan bagi setiap manusia. Terutama orang-orang yang memang yang masih memerlukan eksistensi di dalam dunia pekerjaan maupun dunia usaha, itu sangat diperlukan sekali. Di samping itu, aura juga bisa menjaga pertahanan fisik dan non-fisik seseorang terhadap serangan-serangan dari luar, baik itu serangan bentuk penyakit maupun bentuk-bentuk mistik lainnya. Karena ibarat aura itu, kita bisa melihat, kalau kita melihat bumi, itu ada lapisan ozon. Nah, lapisan ozon itu dianggap aura bumi. Fungsinya untuk menahan benda-benda asing yang masuk ke dalam bumi, seperti meteor, apa batu-batuan yang dari angkasa masuk, pasti dia akan tertahan dulu oleh lapisan ozon itu, sehingga walaupun dia sampai menyentuh area bumi, itu bentuknya akan sebagian terkikis menjadi kecil. Coba bayangkan, kalau tidak ada aura, maka meteor yang sebesar rumah atau batu-batuan yang sebesar rumah akan masuk begitu saja, menghancurkan seisi bumi. Makanya demikian juga yang ada di tubuh manusia. Jadi sebagian kuman penyakit, termasuk yang kemarin lagi heboh mengenai virus-virus, itu sebagian tertangkal oleh aura-aura kita. Demikian juga yang sifatnya negatif, juga sebagian tertangkal. Nah, kalau kita auranya melemah, maka sakitlah kita. Baik itu terkena serangan virus maupun terkena serangan dari hawa-hawa mistik yang negatif. Nanti coba saya akan buktikan beberapa poin bagaimana kita akan melihat aura. Ya, memang sebelumnya barangkali ada permasalahan yang belum terpecahkan di dunia aura. Sebetulnya aura itu bagian dari kita. Jadi kalau ada orang bilang itu bagian suatu yang gaib, ya memang tidak terlihat. Tapi kalau disebut juga itu fisik, ya bagian fisik. Tuh. Makanya dengan mencoba kita melihat, cara melihat, bagi pemirsa sahabat melihat malam, semua akan bisa mempraktikkan di rumah. Nah, baiklah, saya akan coba untuk mempraktekkan bagaimana aura itu bisa terlihat dengan mata telanjang kita tanpa perlu berpuasa, tanpa perlu mantra-mantra atau doa. Baiklah, kita saksikan bersama.
agar kita dapat melihat aura kita sendiri dengan mata telanjang kita, maka sarana yang dibutuhkan yaitu media berwarna putih. Kemudian yang kedua, kita coba memompa aura dengan tarikan napas. Jadi tarik napas sebanyak mungkin, kemudian tekan 6 hitungan, 3 kali saja. Baiklah, akan saya peragakan. Akan saya tarik napas, kemudian tahan napas selama 6 hitungan selama 3 kali. Cukup. Setelah itu kita lakukan, kedua tangan dirapatkan, kita gosok-gosok. Cukup. Baiklah, saya akan letakkan tangan saya ke media yang berwarna putih. Kemudian perhatikan, yang kita lihat itu bagian luar jari sekitarnya. Kita lakukan dengan mata, kalau memang tidak juga terlihat, dengan mata yang agak diredupkan. Kita masukkan tangan ke media putih. Kemudian kita lihat batas-batas ini. Nah, ini akan terlihat, sudah tergambar, ada di sekitar jari itu cahaya-cahaya yang mengelilinginya berwarna putih. Nah, ini mungkin bagi pemula mungkin hanya terlihat warna itu. Nah, kemudian bagi yang memang sudah terbiasa, itu akan timbul warna. Ini terlihat sekali warnanya merah muda, di atas putih itu terus ada warna jingga. Nah, ini jelas pemirsa. Nah, ini boleh dilakukan, dicoba di rumah. Boleh juga dengan dinding yang berwarna putih, cuma medianya harus putih supaya lebih mudah dilihat auranya. Setelah itu kita lepaskan perlahan, masih dengan fokus mata ke arah berkas telapak tangan itu menempel. Lihat, masih terlihat auranya. Itu sama, bentuknya hampir putih. Nah, itu cara pertama pemirsa, sahabat melihat malam. Kemudian cara kedua adalah dengan melihat aura melalui kepala dan bahu. Ini kalau bisa diperagakan oleh yang lain ya. Baiklah, sahabat melihat malam, sudah hadir di sini Ang Jampang sebagai mediator untuk melihat aura. Nah, posisinya agak ke sini. Sini. Ya, lurus. Berarti ini melihat aura saya gitu Kang Edi? Iya, iya. Kurang lebih kita jarak 3 meter. 3 meter, 2 meter sampai 3 meter bisa kejangkau. Nah, kita lihat. Lihat posisi yang dilihat di atas rambut. Di sekeliling rambut, di kepala, di atas rambut itu sekelilingnya
sampai mungkin sebagian bahu karena memang terbatas ya media putihnya, nggak apa-apa, sampai leher. Kita lihat itu kelihatan. Nah, fokus kita jangan di rambut, di atasnya itu kelihatan warna putih sudah muncul, warna putih di sekitar kepala itu sampai ke bahu, dan muncul juga warna biru, agak kebiru-biruan. Nah, lihat pemirsa, jadi kalau pemirsa mencoba di rumah, insya Allah kalaupun tidak berhasil dicoba lagi, insya Allah pasti berhasil. Karena ini mudah setiap orang bisa melihat. Hanya tinggal masalah mungkin ketelitian dan konsentrasi. Jadi ini sangat jelas terlihat. Nah, nanti kalau memang dia sudah terbiasa akan muncul warna. Awal memang putih saja nggak apa-apa. Akan terlihat jenis warnanya. Ada yang mungkin biru, ada yang hijau, ada yang jingga, ada yang merah muda. Itu tergantung dari seseorang pemilik aura tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin saya akan peragakan untuk lebih mudah dipahami bagaimana gambar aura terhadap diri seseorang. Jadi ibarat ini ilustrasi, ini tubuh seseorang. Ya. Nah, kita gambarkan aura posisinya di mana. Aura itu mengelilingin. Nah, ini yang warna hitam bagian luar ini aura, ibarat aura. Yang ininya tubuh manusia. Jadi aura itu sebetulnya tubuh energi, badan energi yang melapisin tubuh fisik. Nah, maksudnya dia punya efek, aura itu akan terpancar. Akan terpancar dia. Pengaruhnya luar biasa. Dia terpancar terhadap sesuatu orang yang lain. Kalau auranya jelek, dia akan terpancar keluarnya jelek. Hingga respon orang yang bertemu yang bersangkutan akan menjadi kurang bagus, jelek juga. Bila aura yang bersangkutan bagus, tebal, dia akan keluar dalam bentuk bagus. Maka respon terhadap orang yang ditemuinya akan berdampak positif, bagus. Nah ini dampaknya saya menunjukkan ke arah panah. Jadi ada suatu hubungan timbal balik antara aura seseorang dengan orang lain. Bukan cuma berlaku untuk satu orang. 10 orang, 100 orang, itu dia akan selalu memancar. Nah, jadi mungkin karena betapa pentingnya aura bagi diri manusia, baik itu untuk kesehatan, untuk kerejekian, maupun untuk pertahanan diri. Maka diperlukanlah bagaimana kita memompa, mengaktifkan aura-aura yang sudah tipis, yang sudah pudar, menjadi pulih kembali, atau memancarkan aura yang normal menjadi lebih daripada normal seperti biasanya. Dia punya kemampuan, manusia bisa untuk memompa aura itu menjadi lebih tebal. Seperti dalam gambar ini, taruhlah ini ilustrasi keadaan aura secara umum. Semua manusia punya aura. Nah, kemudian aura ini kita bermaksud untuk menebalkan. Akan menjadi demikian. Maka pancaran aura yang dikeluarkan ini bisa 2-3 kali lipat dari aura biasa pada saat normal pada umumnya. Itu pemirsa gambarannya yang saya gambar di sini. Mudah-mudahan
mudah dipahami. Untuk selanjutnya saya akan kembali untuk melanjutkan mengenai pembicaraan mengenai aura yang lain. Baiklah, sahabat melihat malam, tadi sudah saya peragakan beberapa teknik cara melihat aura. Begitu juga saya sudah gambarkan bagaimana posisi aura di tubuh manusia. Karena pentingnya aura di dalam kehidupan kita, mungkin menjadi suatu pertanyaan secara umum. Bagaimana sih kita memelihara menambah aura kita menjadi lebih kuat? Jadi ada beberapa cara untuk menambah supaya aura kita menjadi lebih kuat hingga terpancar secara maksimal. Yang pertama, mungkin para sahabat melihat malam sudah mungkin ada yang mengenal bahwa cara pertama yaitu dengan totok aura. Mungkin banyak dilakukan oleh istilahnya salon-salon kecantikan, terapi-terapi kecantikan yang ada di kota-kota besar. Nah, itu juga bisa untuk mengaktifkan aura-aura yang memang sebagian sudah pudar. Kemudian itu cara pertama. Cara kedua, dengan teknik membuka cakra-cakra yang ada di tubuh kita. Dari cakra mahkota. Jadi sebetulnya akan saya ceritakan dulu nanti dalam season berikutnya. Tapi ini gambaran aja bahwa di tubuh kita itu ada 5 cakra besar. Yang kalau cakra itu aktif, difungsikan dengan baik, itu pasti akan mempengaruhi aura secara maksimal, yaitu cakra mahkota, cakra azna, cakra tenggorok, cakra dada, cakra pusar, dan cakra sek. Nah, mungkin kalau cakra tulang ekor itu tersendiri ya, disebut kundalini. Nah, itu saja cakra-cakra yang harus diaktifkan. Kemudian yang ketiga, dengan cara perenungan. Terserah. Jadi para pemirsa bisa dengan meditasi, dengan zikir, cuma usahakan posisi pikiran itu rileks, ditenangkan. Sehingga dengan posisi rileks, tenang, dan tubuh fisik juga seolah-olah tidak ada pergerakan keduniaan lah, dienakin, dilemesin posisinya. Itu akan mengeluarkan aura-aura yang bagus. Di samping juga yang terpenting yaitu jaga pikiran. Karena pikiran yang negatif, seudon, iri, dengki akan merusak aura kita. Jadi percuma dalam pelatihan-pelatihan apapun kalau pikiran seperti itu masih ada di benak kita, akan merusak. Jadi beberapa faktor yang bisa menunjang hingga aura itu tumbuh. Nah, beberapa faktor yang merusak aura, salah satunya yaitu yang pertama, diri kita sendiri. Pertama, fisik sakit. Sakitnya anggota fisik akan mempengaruhi aura. Bisa juga psikis, pemikiran yang tidak wajar, stres, iri, dengki, itu mengikiskan aura kita. Kemudian ada lagi yang mungkin agak lebih ke mistik, itu serangan-serangan dari dunia mistik. Itu juga akan berusaha melemahkan aura kita. Nah, itulah mungkin fenomena sekitar pemahaman aura. Nah, mungkin perlu saya gambarkan lagi, ada yang memang tidak kalah penting. Aura sendiri sebetulnya mempunyai beragam jenis warna. Seperti waktu saya peragaan itu, secara umum terlihat putih. Kemudian lapisan luar berwarna merah dan agak warna kejingga. Nah, demikian juga di tubuh setiap pribadi manusia. Auranya akan berbeda-beda, tergantung pengaruhnya di pekerjaan, kebiasaan, tingkah laku, dan pekerjaan dia.
Seperti misalkan seorang medis, ahli medis, rumah sakit, dokter, apa seorang bidan, apa seorang petugas kesehatan. Itu karena dia sudah menekunin dunia itu untuk Pengobatan. tenaga dan pikirannya dicurahkan untuk mengobatin pasien, akan tumbuhlah biasa warna yang dominan itu warna biru muda atau hijau, antara dua itu. Nah, itu menandakan bahwa dia orang yang suka menolong. Nah, kalau mereka pekerjaannya seperti istilahnya sih kepala daerah, apa orang yang punya bawahan yang harus tunduk. Nah, secara otomatis dia akan memoles warna auranya, akan larinya ke merah. Ke merah. Itu tanda untuk membikin dirinya kuat. Kekuatan itu. Jadi hal tidak mungkin kalau orang yang punya kekuasaan dengan begitu banyak orang di bawahnya akan auranya sama seperti dokter, tidak akan mungkin. Demikian juga profesi-profesi yang lain. Nah, demikian juga aura. Bagaimana aura yang pada awalnya standar, kemudian beberapa orang itu mengaktifkan, terutama yang mereka yang khususnya mempunyai energi. Nah, energi yang kita hirup, yang kita tanam di tubuh kita, itu akan melapis ke aura tersebut. Seperti banyak perguruan-perguruan apa orang yang belajar latihan tenaga dalam, prana maupun spiritual lainnya. Nah, energi yang ada di tubuh kita akan memasok posisi aura yang di luar, jadi melapis. Ini posisi aura yang pada awalnya. Nah, kemudian energi itu akan masuk ke aura itu, melapis di bagian luar. Nah, itu juga banyakan bisa terjadi. Kebanyakan memang yang mereka mempunyai energi dalam yang bukan standar, yang memang dia hasil latihan hingga dia memasok posisi aura ke dalam aura tersebut. Nah, itu sama fungsinya, akan melipat gandakan fungsi pertahanan dia terhadap serangan-serangan dari luar, baik itu serangan penyakit, kuman, maupun serangan-serangan dari dunia goib yang lainnya. Jadi itulah pemirsa, mungkin hanya sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam season berikutnya akan lebih luas lagi. Nah, kalau memang nanti ada suatu pertanyaan, apa komen, silahkan komen aja ke di bawah ini. Oke, Kang Idod, terima kasih atas uraiannya. Sedikit banyaknya telah dipaparkan ya. Dan ulasan-ulasan tadi tentang masalah aura. Ini kebanyakan para pekerja khususnya nih, pasti akan menanyakan, saya pengen dikasihani dong pimpinan saya ingin kasihani dong sama majikan saya. Nah, itu gimana cara yang lebih luasnya lagi bagi untuk mereka khususnya? Ya, baik, saya paham itu. Begini, apakah aura itu mampu untuk mengeluarkan, untuk melempar aura kita kepada seseorang sehingga orang tersebut merasa terkesan? Begitu ya kurang lebih ya. Nah, itu diperlukan aura-aura yang khusus. Jadi karena memang itu juga muncul dari bakat ya. Seperti misalkan gini, seorang pemasaran yang tugasnya memasarkan barang, itu karena dia terproses dari awal, eksis dalam bidang itu, dia akan tumbuh sendiri. Nah, tumbuh sendiri, akan terbentuk sendiri dengan metode-metode yang sebetulnya dia tidak tahu bahwa aura itu tidak memahami pahaman aura, tapi secara otomatis akan bergerak, aura itu akan bergerak seperti itu. Jadi biasanya sudah menjadi baku lah dalam pemahaman teknik aura,
itu biasanya yang dikeluarkan itu aura merah muda. Nah, merah muda itu akan keluar, dia akan membentuk warna merah muda. Jadi merahnya bukan tua ya, muda. Mirip-mirip warna pink ya. Itu akan melempar. Sehingga orang yang terlempar, terkena hawa itu, dia ngerasa terkesan. Yaitu biasanya melalui ucapan, melalui tatap muka, melalui itu. Karena jangkauan aura itu terbatas jaraknya. Nah, permasalahannya bagaimana orang yang memang bukan pemasaran, belum terbentuk aura itu, dia pengen mempunyai jenis aura yang seperti itu. Begitu kira-kira ya. Betul-betul ini. Jadi itu harus ada pengolahan. Jadi bisa dilakukan dengan teknik-teknik kita duduk dalam posisi meditasi lah, terserah. Mau berzikir, mau tidak, terserah. Mau apapun bacaan itu nggak masalah. Yang penting bisa menenangkan posisi pikiran terhadap kehidupan dulu. Jadi pada saat kita duduk dengan posisi boleh bersimpuh, boleh bersila, boleh juga duduk dengan posisi dengan kursi. Ya, caranya rilekin badan, posisi tegap, ya, jangan ada posisi membungkuk hingga tulang belakang itu tegap, jangan membungkuk. Nah, posisi demikian pemirsa, jadi posisi dienakin, posisi tegap seperti ini, ya. Rileks, tangan di paha dengan posisi terbuka. Nah, lemaskan semua anggota tubuh, fisik dilemaskan semua. Jadi pikiran-pikiran pekerjaan, pikiran rumah tangga maupun pikiran-pikiran yang ada di kehidupan seseorang dalam aktivitasnya sementara berusaha dihentikan dulu, dinolkan dulu, rileks lah. Nah, seperti ini, usahakan mata terpejam, kalau bisa itu di ruangan terbuka, lebih nyaman, agak ada hawa dari langit. Nah, seperti ini, boleh berdoa, boleh berzikir apa saja, boleh juga tidak. Kemudian bayangkan warna merah muda. Jadi cari dulu, kalau sahabat melihat malam mungkin agak ragu terhadap penglihatan warna merah muda, daya ingatnya harus membawa inilah sampel. Jadi jangan sampai salah, karena kalau mengambilnya merah tua itu akan kekuatan. Jadi ambillah merah yang muda, yang pias merahnya. Kemudian dilihat, nah sudah dilihat, diniatin, setelah itu sudah tidak ada pikiran apa-apa. Hanya sekilas saja, udah diam, lakukan itu selama 10 menit. Hari berikutnya kalau bisa setiap hari 10 menit. Nah, insya Allah lah nanti akan merasakan desiran energi itu biasanya masuk lewat cakra mahkota, masuk ke dalam, sudah diterima aja, dinyamanin. Nah, itu awalnya mungkin udah terbiasa lah kalau orang-orang awam merasa ragu apa tidak berhasil, tidak apa-apa, lakukan terus sampai terasa ada sesuatu yang masuk. Nah, jadi tidak usah dipikirkan lagi mengenai warna. Pada awal saja warna merah muda sudah serahkan semua. Kita hanya merasakan desiran aja, itu yang ada, konsentrasi ada di diri kita, merasakan saja. Udah nikmatin posisi itu dengan senyum, dengan ikhlas, nikmatin aja. Nah, itu insya Allah pemirsa, sahabat melihat malam, itu manfaatnya banyak. Di samping menetralkan kelenjar-kelenjar di tubuh kita yang tadinya bergejolak, apa memang tidak, putarannya tidak karuan, dia akan tertib semua. Nah, hingga saraf-saraf juga akan terbenahin.
dan energi merah muda insya Allah akan terserap. Boleh lakukan selama 1 minggu apa 10 hari, lakukan terus menerus. Kalau tentang permasalahan tadi cerita warna ini ya, nah uraian warna-warna inilah banyak pemirsa juga yang kurang memahami, khususnya untuk sobat-sobat melihat malam nih. Fungsi dan kegunaan aura yang dari warna, keruntutan dari warna nih. Fungsi warna ini untuk apa, warna ini untuk apa, yang tadi hanya sekilas. Barangkali banyak yang menanya lagi nantinya karena mereka kurang memahami. Jadi fungsi warnanya ini nih kan ada spesifikasi dan diperjelas gitu tuh warna-warnanya. Jadi mengenai warna dalam sudut pandangan mengenai aura itu memang agak berbeda dengan warna pada energi yang kita tarik itu. Jadi kalau aura warna itu sebetulnya tumbuh dengan sendirinya bagi mereka-mereka sesuai aktivitasnya, sesuai kebiasaannya. Jadi kayak tadi saya ceritakan, kalau warna biru, warna hijau itu umumnya bagi mereka yang senang menolong orang, pengobat. Nah itu yang lebih spesifiknya. Kemudian yang warna merah bagi mereka yang punya kekuasaan. Tuh. Kemudian warna-warna lainnya seperti jingga ya. Jingga itu orang yang sangat agresif, dia pekerja keras. Jadi dalam bentuk yang bukan kepala negara, kepala daerah, apa orang-orang yang berkuasa, dan bukan juga dokter. Mungkin bagi kita-kita. Demikian juga warna putih. Warna putih itu warna optimis. Jadi hampir dalam metode aura itu sebetulnya semua warna itu bagus. Karena sesuai dengan fungsi dan pekerjaannya. Mau merah, mau kuning, mau hijau, mau biru, itu bagus. Yang penting warna itu jangan pudar. Dan semua punya makna pertahanan. Mau merah, mau hijau, dia punya makna pertahanan diri. Jadi itu hanya menunjukkan profesi, bakat, dan kecenderungan emosional dia. Nah, berbeda dengan energi. Nah, energi itu punya fungsi yang berbeda, mungkin akan bicara ya nanti materi di energi lah. Nah masalah ini ya Kang Idan, tadi juga ada yang sempat kalau yang untuk menahan santet sih gimana Pak? Itu aura yang mempengaruhi agar kita pertahanan untuk melawan santet itu. Iya. Karena kan kebanyakan biasanya nih para pejuang dolar, pejuang rupiah, ada rasa iri gimana caranya gua lumpuhin tuh dia. Kurang ajar nih, gue sepi dia rame. Nah itu nilai negatif dari seseorang melontarkan untuk nyantet si yang rame itu. Nah ini supaya dia punya pertahanan gitu tuh untuk menolak santetnya tuh. Dalam hal aura tuh gimana Kang Idan? Iya. Sebetulnya aura itu punya kemampuan untuk menolak santet itu luar biasa. Mungkin gambarannya sederhana gini. Contohnya, kita lihat. Dalam kehidupan sehari-hari ada seorang pendeta, dia bukan Islam, ada seorang biksu, apa rohaniawan yang lain lah, dia tidak memiliki apa-apa, cuma mendekatkan diri aja kepada Tuhan sesuai keyakinannya. Disantet tidak akan terkena, tidak akan terkena, walaupun dia bukan orang pandai dalam spiritual khusus ya, hanya spiritual keagamaan. Karena apa? Dia tidak memikirkan hal-hal negatif, semua aura tertutup. Nah, permasalahannya begini, aura yang kita miliki itu, nah umumnya yang merusak tuh diri kita sendiri. Itu yang repotnya. Karena apa? Pikiran-pikiran negatif, ketakutan yang melampaui batas, ya, was-was, iri, dengki, itu sebenarnya dia merusak aura. Bisa kita lihat cara mendeteksi aura dalam tubuh manusia. Itu ada di situ. Jadi mungkin bagi sahabat melihat malam, ya, kalau mereka peka terhadap
cakra tangannya peka terhadap suhu, bisa kita telusurin. Seperti tadi, kenapa kita itu merusak sehingga serangan dari luar itu dengan mudahnya akan masuk. Jadi kalau kita tidak merusak kemudian kita berpikiran enak, insya Allah, kecuali ya kalau santet apa kiriman itu dengan menggunakan sarana minuman apa makanan, karena kita dimakan, yaitu tidak ada yang bisa menangkal karena dia jelas seperti racun dimasukin ke dalam tubuh. Nah, permasalahannya kalau memang santetnya dari luar, insya Allah tidak terjadi. Nah, boleh seperti gini, apakah aura saya sudah sempurna? Apa ada yang rusak? Nah, bisa kita telusuri seluruh anggota tubuh. Nah, bagi mereka yang sudah peka umumnya, terasa di telapak tangan. Kita ngelihat telusurin, ya dari sini udah terasa. Bisa tergantung bagi mereka yang mendeteksi. Ada, jadi tidak baku. Ada yang mungkin kalau saya mendeteksi rasanya hangat. Ada hangat. Mungkin juga ada yang merasa panas, dingin. Tidak masalah. Yang penting kalau hangat, hangat semua. Disusurin seluruh tubuh seperti tadi saya gambar yang awal, disusurin. Nah, kemudian di mana dari hawa yang hangat itu sudah merata, kemudian salah satu itu merasakan bahwa ada hawa yang berbeda, dingin. Nah, bisa itu bentuknya dingin. Itu berarti ada kebocoran. Bisa juga terasa bahwa aura seperti padat, kemudian timbul pembengkakan, misalnya jembul gitu. Apa sih? Timbul. Jadi rata, jembul. Itu juga kerusakan. Bisa juga lekukan, di mana kita menyusunin kemudian lekuk. Itu juga sama. Jadi beberapa sensasi yang berbeda sebetulnya sama. Disitulah aura itu bermasalah. Baik itu rasa hawa yang berbeda, suhu yang berbeda dari rata-rata suhu aura, benjolan maupun cekungan. Sebenarnya sama, cuma hanya yang berbeda sensasi seseorang. Nah, itu. Masalahnya gini, antara posisi rusaknya aura itu tidak harus menggambarkan bahwa dia terkena serangan mistik. Bisa jadi kerusakan satu onderdil bagian fisik dalam itu akan memancarkan posisi-posisi hawa negatifnya ke aura, sehingga menjundullah dia, cekunglah. Nah, jadi salah satunya ya harus diperbaikin sakitnya untuk menutup aura tersebut. Bisa jadi dengan aura ditutup dia akan menyembuhkan bagian yang sakit. Nah, itu dua arah. Itu kira-kira Ang Jampang, seperti itu penjelasan saya. Oke, untuk sobat melihat malam dimanapun Anda berada, kilasan, ulasan, serta pemaparan yang begitu rinci dari Kang Idod, semoga bisa diterima dan dimengerti oleh sahabat-sahabat melihat malam dimanapun Anda berada. Apabila Anda merasa suka dan senang, komentar di bawah ini. Mohon like-nya, dan kami akan mengupas sesi yang kedua untuk khususnya energi, pengaruh terhadap aura yang nanti akan dibawakan oleh Kang Idod selepas daripada episode ini. Oke, sobat malam dimanapun Anda berada, khususnya kilasan dari Kang Idod sudah dituturkan, dan kepada sobat melihat malam, saya bersama Kang Idod serta kru melihat malam dan tim semua mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.